Zikir itu ingatan keberadaan Tuhan di dalam hati. Karena sudah, makanya al-awaluddin ma'rifat. Maka pertama kali rukun Islam itu adalah syahadat. Itu kalimatnya an asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem talqin. Itu yang dilakukan Asy'ari, itu yang dilakukan oleh Asy'ari, itu yang dilakukan oleh Al-Bustami, kemudian Al-Arif, Syekh Al-Arif. Ini yang kemudian beliau menggunakan sistem ini. Bapak yang berbahagia, rahimakumullah. Jadi pada saat kita dari miris-mirisnya, jadi kalau kita guyon begini ya, tapi mohon maaf, saya kan kadang itu was-was nih di salah tafsiri, dikira menentang arus yang sudah ada gitu ya. Ini bukan masalah bid'ah, enggak. Kadang kita bid'ah tapi kita nggak tahu apa itu makna bid'ah. Pada saat kita berbicara tentang talqin, kami juga melakukan talqin. Tapi sebenarnya ada kalimat man ismuka, siapa namamu. Kita selama ini berpikir nama KTP kita. Di dalam surat Rum 8789 itu sudah terurai tentang awalam yatafakkaru fi anfusihim, tentang diri yang berada di dalam jiwa. Tentang diri yang berada di dalam jiwa, bukan diri yang lahir. Bapak Ibu, ini mungkin agak masuk berat ya, Jadi diri itu ada dua Bapak Ibu, tadi saya matur, ada diri yang lahir, jasad, yang kita gunakan kehidupan sehari-hari untuk membangun harmonisasi kehidupan sosial. Kemudian ada diri yang batin, itu diri yang berada di dalam jiwa, ini disebut fitrah. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahu lati fatoronas alaiha. Fitrah manusia, fatoronas alaiha, fitrah manusia dari fitrah Allah sendiri. Ada fitrah manusia yang asalnya dari fitrah Allah sendiri. Makna fitrah itu belahan. Jadi ada daya kuat itu karena ada fitrah yang asalnya dari Allah. Ini ada diri yang berada di dalam. Maka ada kalimat begini, siapa mengenali fitrahnya, mengenali jati diri fitrahnya, maka mengenali Tuhannya. Karena fitrah manusia itu asal dari fitrah Allah. Bapak Ibu, yang kembali kepada Allah itu adalah fitrah diri yang berada di dalam jiwa. Kalimat man ismuka, sopo jenengmu, itu adalah masalah fitrah. Yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah, inilah yang kembali, inilah yang roji'un. Bapak Ibu, berat digerambang aja ya. Seperti halnya bahwa ini, makanya ruh itu adalah merupakan fitrah. Saya tiupkan ruh sehingga kamu punya kehidupan. Nafahtu min ruh, saya tiupkan ruh. Jika ruh keluar Bapak Ibu, di dalam surat Al-An'am 93, panjenengan bisa buka juga nanti, hebatnya pada saat ruh itu keluar, hebatnya, dahsyatnya, mirisnya, ngerinya pada saat ruh keluar. Wal malaikah basitu aidihim, ruh keluar. Bapak Ibu, saya tanya, kalau kita pulang itu kita itu masuk atau keluar? Nek jenengan mulai ki mlebu napa metu? Masuk. Faduriba bainahum babun batinuhu fihi rahmah. Setiap dari diri manusia, faduriba babun, bahwa ada pintu yang berada di dalam dada. Babun batinuhu fihi, jika masuk ke dalam namanya pulang itu rahmah. Wadohiruhu, jika keluar kibalihil adab, jika keluar adab. Bapak Ibu, jadi pada saat ruh keluar itu begini, ruh keluar kemana? Tuhan di mana? Saat ruh keluar di belakne mawon nggih, napa-napa. Fenomena terkait dengan medon, fenomena kuntilanak, fenomena memedi Bapak Ibu, pangapunten.
itu sesungguhnya adalah orang yang meninggal dunia karena ruhnya keluar. Pun nek boten percados jenengan di kumitir apa di nggone Purwo, nek ndek kono petuk jenengan ngomong wan kula kengken Kiai Tanjung nakokin jenengan aja ngapusi. Nek petuk medon napa petuk gendruwo kuntilanak jenengan takoki. Bapak Ibu, kita sering mengatakan itu jin, atau bisa dikatakan juga iya jin, makhluk Allah, tapi sungguh dulunya adalah manusia. Pada saat ruh keluar maka gentayangan di hutamah nemplek di watu-watu, di wit-wit, di sahor, di lembah-lembah, di jahanam, di inti bumi. Pun kula blakne mawon negeri. Demi Allah seperti itu. Pada saat mirisnya. Jadi katakanlah orang mengatakan itu korin, itu korin. Iya. Quran itu korin itu bukan masalah makhluk hidup. Korin itu adalah perilaku menyerupai apa yang diinginkan selain Tuhan. Maka disebut korin. Fahuwa korin. Teman saking akrabnya sehingga kita semua gerak-gerik kita itu dipengaruhi oleh orang lain itu. Kalau kita di dalam hati itu duit, maka semua gerak-geriknya itu adalah karena uang. Maka korin kita adalah fulus, uang. Itu disebut korin. Maka ini akan penyakit kan begitu. Itu kan korin. Bapak yang berbahagia. Itu sesungguhnya jenengan buka sendiri pada saat di dalam surat ruh diusir keluar. Jadi orang meninggal dunia Bapak Ibu, pada saat dia pulang ruh masuk itu tidak mengalami sakratul maut. Tidak mengalami. Makanya Nabi ngendikan, seandainya saya mengalami sakratul maut saya nggak kuat. Karena sakitnya diserupakan 70 kali orang hidup dibeset. Sakitnya pada saat sakratul maut itu ungkapan Al-Ghazali. Kemudian dari hadis dari Abu Darda sih ya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi sebenarnya fakta. Nah, kemudian kita kan nanti kan dibangkitkan kembali kan mizan. Bapak Ibu, kita menggunakan ayat Yunus ya, supaya menggunakan akal dengan baik. Pada saat kita mengatakan mizan, apa itu mizan? Mizan itu alat timbang saat kita sudah mati, kemudian kita nanti dibangkitkan, ditimbang abot perbuatan baiknya atau abot perbuatan buruknya. Kemudian kita antri di timbangan itu satu-satu. Ngaten to nggih? Leres? Kowe mentolo tah, ndek ngarep dhewe, mbahmu sing jenenge Nabi Adam ndek ngauri kono. Kan mbahmu e. Bapak Ibu, mizan itu aku janjinya pengen karo guyon-guyon tapi kok malah kedawan. Jadi yang dikatakan mizan itu utek kita sendiri-sendiri digunakan untuk berpikir apa tidak, untuk menimbang baik dan buruk. Saat kita tuh ingin sholat, tapi kita atau ingin tugas kita lakukan, nek kita itu ini dipotong gajinya, nek sholat engkau dipotong karo Gusti Allah, pilih yang mana ini? Rasional yang dipakai. Pada saat kita sholat, kita sudah khusyuk atau belum? Rasional kita yang kita pakai. Apakah kita itu dikendalikan hawa nafsu atau kita murni nurani kembali kepada Tuhan? Mizan yang digunakan. Mizan sebenarnya ngaten. Fakta. Karena kalimatnya selalu dibuka dengan kalimat isim takrif, nakiroh istimror, fi'il mudhari' Bapak Ibu. Pangapunten. Ya kalau penjelasannya sama sih tentang apa itu yang dikatakan dengan Siratal Mustaqim. Kita kan jenengan kan buram, Siratal Mustaqim itu apa ya? Jalan lurus, lurusnya koyok tol, apa lurusnya koyok pring, apa lurusnya koyok apa? Sirat itu orang yang di dalamnya longgar, dodone lapang. Komayakumu istiqomah terus di situ merasakan kebahagiaan hebat. Itu Siratal Mustaqim. Jadi semua dapat masuk ke dalamnya dan tidak merubah. Orang yang berada di dalam Siratal Mustaqim itu seperti air yang berupa laut, tidak akan merubah, tidak akan menjadi najis walaupun dimasuki batang,
dimasuki bangkai di dalam laut, tapi laut itu tetap suci dan mensucikan, walaupun tidak menjadikan bangkai tadi itu menjadi halal. Itu bangkai yang dari bumi, bangkai babi umpamanya begitu, kita masukkan ke laut, tidak akan merubah laut menjadi najis, tetap suci dan mensucikan, tapi tidak menjadikan babi itu menjadi halal. Bapak Ibu, itu Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu apa toh? Lembutnya kayak rambut dibelah 7. Ya di dunia ini. Ini Shiratal Mustaqim. Shiratal Al-Mustaqim. Itu ya. Mohon untuk tidak gaya loloan, Kalau sudah penjelasan sana-sana, saya kalau di mana-mana jelaskan ya saya juga terima kok dari guru-guru kami, dari pondok guru-guru kami dulu kami juga terima. Tapi ini kita ungkap kalau kami dari guru-guru, ini sebenarnya seperti ini. Jadi roh masar itu apa dan seterusnya gitu ya. Jadi man ismuka, kejawab diri yang berada di dalam. Kemudian sopo pengiranmu, artinya harus mengenal Allahnya. Harus mengenal. Bapak Ibu yang berbahagia, itu mengenai meninggal. Tapi kalau jenengan ingin bukti, tanya saja. Kalau dibangkitkan kembali, ngapain Allah repot-repot nggawe panitia kebangkitan lagi? Wis dikubur, kemudian Allah rapat, terus nggawe panitia kebangkitan. Repot amat. Lah saiki wis kelakuane piye ketok? Masa Gusti Allah enggak rosis kelakuanmu, kelakuan kita? Upamane saya meninggal, kita dadi modine. Pak Yai, ini nanti mungkar nangkir rawuh, mangke tangklet sapa jenengan. Makanya ditakoki jawab nggih, jenengan saged ngginakaken jeneng artis Yai Tanjung, saged ngginakaken nami lahir Sulaiman Kurdi, atau saged menggunakan KTP pun jenengan diskusi piyambak karo mungkar nangkir, ngono paling ndak ngajarin aku paling. Kan gitu. Yang mana gitu nggih. Terus kemudian karena sesungguhnya man ismuka itu adalah masalah fitrah, masalah diri. Rogo iki dipendem selesai. Orang yang meninggal dunia tadi saya matur, ruh masuk. Ayatnya begitu. Ayatnya makaten. Jika keluar hebat, pangapunten. Tapi kan pertanyaan kubur sama, untuk mengenal diri, mantra buka untuk mengenal Tuhan, tidak hanya tulisan, tapi mengenal kepastian, sehingga kita tahu pasti di dunia itu untuk apa, bagaimana cara menjalani kehidupan dunia, tujuan dunia. Yang kita inginkan adalah kepastian alamat kalau kita meninggal dunia kemana. Karena ada ayatnya, kepastian. Anda harus mencari, saya yang data saja. Watabi sabila man, kalimatnya man, mim nun man. Watabi sabila man anaba itu fi'il madi. Fi'il madi itu man ini orang ini anaba tahu persis tentang akhirat, tahu persis tentang Tuhan, tahu persis cara pulang. Itu pasti ada, bukan dari bacaan. Bacaan digunakan untuk bikukuh. Kita nggak bisa rabi dengan buku, tapi kita bisa rabi menjadi harmonis karena buku. Paham maksud saya? Ya. Saya nggak bisa nikah istri saya hanya dengan buku, tapi saya ada buku tentang bagaimana rumah tangga yang sakinah itu setelah saya punya istri. Ngatan lagi? Ya, itu yang menjadi perbedaan. Sehingga kita memerlukan satu al-awaluddin, itu adalah ma'rifat. Bapak Ibu yang berbahagia, metodenya jenengan buka sendiri di surat Fat 7, 8, 9, 10. Terungkap dengan jelas. Supaya berada di dalam ketaatan, tugas utama kebenaran, di situ disebutkan Rasul, itu adalah musyahidan. Setiap manusia untuk dapat kembali kepada Tuhan, itu ada 3 yang harus diwujudkan di dalam dirinya. Jenengan buka surat Fat 8, musyahidan, mutlak bersaksi, mubasiron, mengetahui hakikat hidup dan kehidupan, naldiron, jelas yang bimbing, terbimbing menuju kepada Tuhan yang dikenali. Maka hidup tidak dalam goncangan. 9, lituk,
untuk menyatakan iman. Kesembilannya, itu minabillah. Kemudian kesepuluhnya, innalladzi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yang menjadi bias itu dikarenakan baiat itu dikira ekstrem radikal. Enggak, baiat itu sebenarnya supaya musyahidan mengenal jati diri fitrah manusia, mengenal Tuhannya, mengenal hakikat Nabi Muhammad Nur Muhammad, dan di dalam petunjuk dalam pasti kehidupan ini. Ini tutupan saya berkaitan dengan bagaimana meninggal dunia. Kalau jenengan tanya, kalau kita banyak, tapi kalau jenengan tanya langsung, wong sing wis gak ketok, sing wis meninggal itu seperti apa? Orang meninggal dunia itu kalau pulang, Bapak Ibu, lemes dan tetap hangat. Bapak Ibu, tapi mohon sekali lagi tidak untuk pertentangan, tidak untuk bully-bulian. Kekaku. Kaku itu menunjukkan hebatnya rasa sakit. Dingin itu adalah takutnya. Wa itfazi'u fala fauta wa auhidu memangkaning korib, terperanjat kaget jomblak tidak mengira pada saat ruh keluar. Aman Nabi, ya Tuhan saya iman. Lalu tamu tanawusu memangkani bait, bagaimana kamu iman dari perkiraan tempat yang jauh? Kamu tidak mengenal Tuhan, al-ghaibnya diri Tuhan. Ghaib dan al-ghaib, ghuyub dan al-ghuyub, ghaibun itu berbeda Bapak Ibu. Kalau ghaib itu satu tidak tampak, al-ghaib satu tidak tampak dapat dikenali, al-ghaib satu. Sebagai mahkota tatanan tertinggi kehidupan batin harus ketuhanan yang Maha Esa.